Ojo bes, ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita Mas Warung masih dalam rangka berbincang-bincang di edisi bulan Ramadan. Kali ini di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang apa Pak? Mungkin Apa aja ini Ramadan? Iya. Tasawuf Cak Pati ini biasanya. Nah, ini orangnya. Oke. Ditanya dulu biar bisa jawab. Ya, silakan melemparkan pertanyaan Pak Didin. Baik, Cak Pati, kenapa orang itu harus menanggalkan rasa malu? Malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, berarti malu yang gimana ini, Cak? Barangkali anak-anak muda ini butuh wejangan. Silakan, Cak. Malu itu adalah sebagian dari iman. Malu dalam arti malu itu malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu salah satunya. Ya gitu aja Pak, tidak konsentrasi. Oke. Sajanya agowo gitu. Iya, pembahasan dari Pak Padi yang baru saja menjaga UAS yang kali ini Mata kuliah dia jaga sehari, Pak. Iya, Mata kuliah saya semua itu. seharian menjaga mata kuliah dari 5 mata kuliah, apa hebat. Oke. Ya. Pak Didin melemparkan pertanyaan tentang rasa malu yang kemudian disambut oleh Pak Cak Pati sebagai bagian daripada iman. Kalau tidak salah bahasa Arabnya malu ini ya. Hayatu minal iman ya. Enten yo tambah molor-molor ini sangke. Memang waktunya Tentang kurang 1 menit. bagian dari mulai ini. Kalau Pak Aduh, saya disalami. Makasih. Cakep. Di atas ya? Nah, ini akan coba dijelaskan oleh Pak Didin. Fermente apa? Ya, ini kira-kira yang dimaksud Cak Pardi bahwa malu ini sebagian dari iman ini bagaimana Pak? Ya bener itu. Maksudnya kalau hal-hal yang sifatnya kriminal, pidana, menyakiti orang, merugikan orang, menyakiti diri sendiri, merugikan diri sendiri itu ya ndak boleh, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Pidana, nyuri misalnya, atau jotos temannya, atau nyebul koncone kedodoan. Ndak boleh, ya harus malu karena ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar atau kriminal. Tapi kalau malu yang dimaksud di sana adalah terkait dengan prestise, harga diri, gengsi, dan seterusnya, saya pikir malu yang jenis ini yang justru menjadi penyakitnya manusia. Misalnya begini, mau minta maaf, salah atau benar minta maaf itu kan terhormat. Kenapa harus gengsi? Kenapa harus malu? Nah, ini berarti sebuah malu yang bukan merupakan bagian dari iman. Malu yang salah kaprah. Justru harus tidak punya malu dalam hal minta maaf, dalam hal mengakui kelemahan. Ini ya tidak perlu ada malu. Memang manusia itu adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Sudah barang pasti pengakuan atas kelemahan itu merupakan pengakuan bahwa ada yang lebih kuat, yakni Tuhan, dan kita adalah makhluk yang lemah, sehingga tidak perlu meletakkan malu pada posisi semacam itu. Nah, orang-orang manusia modern yang dipupuk atau dibentuk oleh tradisi, dibentuk oleh kebudayaan, menganggap bahwa prestise, gengsi juga bagian dari malu. Nah, menurut saya enggak, itu bukan malu. Karena malu tadi jelas, malu itu sesuatu yang sifatnya pelanggaran, pidana, sifatnya kejahatan. Itu baru boleh dikatakan malu. Tapi untuk hal-hal yang prestise, gengsi yang membuat manusia justru kesulitan dalam hidupnya,
rasanya tidak tepat untuk mengistilahkan itu sebagai malu. Tapi kalaupun dipaksa bahwa itu juga dianggap sebagai malu, maka saya mengharapkan kepada semuanya saja, tinggalkan malu semacam itu. Manusia yang baik itu kan manusia yang menepikan atau menganggap enteng prestise, harga diri, nama baik, kehormatan, derajat pangkat, status itu semakin kita tinggalkan akan semakin damai hidup ini. Saya pikir itu, Pak. Ya. Nah, kira-kira ini mau dilempar ke siapa, Pak? Kalau menurut pandangan Bapak ini, apakah bisa dilempar ke Asep? Sepertinya tidak bisa karena teman-teman lagi belajar mempersiapkan UAS, ada yang lagi mengerjakan tugas, ada yang diskusi. Jadi saya berpikir bahwa mungkin Pak Lukman aja yang punya pandangan. Ya semoga saya nggak malu-maluin ya ngomongnya. Nah itu termasuk malu yang salah, Pak. Malu yang salah ya. Dalam hal ilmu tidak boleh malu. Nah, kalau semua salah, terus yang malu siapa? Saya juga. Oke, jadi ada tumbuhan itu dinamakan putri malu. Nah, jadi kalau tumbuhan itu dipegang langsung kuncup langsung menyusut dan langsung menyimpan daun-daunnya, menghindari sentuhan gitu. Nah, saya pikir konsep malu yang menjadi bagian dari iman ini kita bisa belajar dari putri malu. Jadi ketika putri malu itu disentuh atau diberikan stimulan dari luar, tentunya pembelajaran atas pelajaran yang diberikan oleh putri malu ini sungguh pelajaran yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena justru putri malu tidak memberikan diri, tidak memberikan perlawanan, tapi dia justru menghindari konflik dan menarik diri dari stimulan. Nah, manajemen konflik yang diajarkan oleh putri malu ini sebenarnya adalah pelajaran yang luar biasa. Pun seperti hanya seorang yang beriman, saya pikir juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti putri malu, seperti itu ya. Jadi manusia yang tentunya mempercayai bahwa ada otoritas yang jauh lebih tinggi, yang memiliki kekuasaan yang mutlak, sehingga daripada menciptakan sebuah konflik maka lebih baik mengalah. Nah, konsep malu yang seperti ini saya pikir konsep malu yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bersifat atau memiliki hati yang halus. Ya seperti di awal tadi, seperti kata Cak Pardi bahwa malu ini sebagian dari iman. Lalu apakah yang tidak memiliki malu ini tidak memiliki iman atau tidak memiliki pegangan hidup dan tidak mempercayai satu otoritas yang lebih besar daripada dirinya, sehingga dia tidak memiliki rasa malu atau urat malunya sudah putus? Tentunya ini adalah satu pendalaman atau penghayatan atas fenomena batiniah setiap manusia. Saya pikir ini bisa dipelajari dari berbagai macam pendekatan budaya. Kita tahu kalau budaya yang memiliki budaya malu seperti di Sulawesi itu ada disebut sebagai budaya sirik. Jadi ketika tidak bisa mengerjakan sebuah pekerjaan atau tidak bisa mengatasi sesuatu yang di luar kapasitas atau kredibilitasnya, maka dia akan menarik diri daripada mengerjakan sesuatu yang memang bukan kompetensinya.
Sama seperti yang dimiliki oleh orang Jepang misalnya, dengan budaya harakiri. Jadi ketika dia gagal melakukan satu misi, maka lebih baik mati dengan harga diri daripada hidup menanggung malu seumur hidup. Nah ini budaya yang sebenarnya sangat rumit untuk dipahami, karena konsep kepemimpinan yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa yang sudah memiliki konsep tentang rasa malu ini bisa mencerminkan besarnya peradaban yang sudah dicapai oleh bangsa tersebut. Bagaimana pemimpin yang tidak bisa memimpin seluruh rakyatnya, perdana menteri yang tidak bisa menjalankan tugasnya, maka lebih baik dia mengundurkan diri daripada dia meneruskan jabatannya sepanjang waktu dan melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih banyak. Nah ini konsep yang barangkali sudah membudaya di Jepang. Konon katanya Indonesia ini kan memiliki konsep ketimuran yang luar biasa, yang adiluhur gitu. Jadi konsep sirik yang dimiliki oleh orang Sulawesi itu, saya pikir sudah menjadi local wisdom, kebijaksanaan yang mungkin bisa menjadi kebijaksanaan yang jauh lebih kolektif dan jauh lebih universal gitu. Dan ini bisa diadaptasi oleh moralitas atau etos para pemimpin bangsa gitu. Nah, terkait dengan budaya malu yang ikut serta membangun peradaban, saya pikir ini banyak sekali pintu masuk yang bisa didekati sebenarnya. Tapi mungkin ada baiknya kita lebih berdialog kepada narasumber lain. Nah, ini saya kembalikan kepada Pak Didin. Oke. Jadi saya masuk dari sini aja, Pak. Tadi Pak Lukman sudah mengutarakan pada kita bahwa malu itu mencerminkan sejauh mana peradaban itu telah dicapai oleh suatu bangsa. Nah, dilemanya di situ, Pak. Justru dilemanya di situ. Semakin tinggi peradaban atau kebudayaan bangsa itu, maka tingkat malunya semakin kompleks, semakin rumit. Tetapi dilemanya justru ketika malu semakin kompleks, semakin rumit, itu yang justru mempersulit manusia itu sendiri. Karena apapun wajah menghadap, apapun tindakan yang akan dilaksanakan, rasanya kok berhadapan dengan malu di seluruh penjuru. Mau ngadep orang tua, malu. Mau tampil di depan umum, malu. Mau mencoba berpendapat, malu. Mau melakukan kebaikan apapun, malu. Istilah Jawanya ewuh pakewuh. Nah, dilemanya di sini. Makanya tadi saya setuju ke Cak Parti bahwa malu yang sebelah mana dulu yang merupakan bagian dari iman itu. Kalau malu melakukan tindakan pidana, malu melakukan kejahatan, nah itu yang menurut saya betul. Itu malu yang merupakan bagian dari iman. Tapi untuk yang lain-lain saya pikir rasanya tidak tepat kalau malu diletakkan di sana. Nah, karena ada persoalan semacam ini, maka saya coba merenung sebentar tadi tentang ini ontologi malunya dulu. Janjane malu itu dari mana asal usulnya? Kenapa ini kita istilahkan sebagai malu kan gitu? Nah, menurut saya malu itu muncul karena ada parameter dulu yang digunakan sebagai standar. Ada parameter yang dipakai sebagai tolok ukur, lalu masyarakat menjadikan itu sebagai pedoman. Barang siapa warga masyarakat yang tidak mencapai ukuran tadi, maka muncullah perasaan yang
tidak enak atau malu itu karena tidak mampu mencapai standar yang telah dipancang. Oke, Bu. Barang siapa warga masyarakat yang bisa mencapai alat ukur bahkan melebihi alat ukur itu, maka dia terbebas dari perasaan malu. Nah, ukuran-ukuran ini akan semakin rumit, semakin kompleks, dan semakin banyak jumlahnya. Itu berbanding lurus dengan tingkat peradaban atau kebudayaan suatu bangsa. Semakin tinggi peradaban bangsa, maka semakin banyak ukuran-ukuran yang digunakan, sehingga warga masyarakat yang tidak mampu mencapai ukuran itu, maka dia akan malu. Dalam hal hubungan antara orang muda dengan orang tua, ini nampaknya pada setiap bangsa juga beda-beda. Pada bangsa yang agak barbarian, hubungan antara orang muda dan orang tua ini relatif egaliter, bahkan terkesan gak sopan santun. Manggil bapaknya cukup dipanggil dengan namanya misalnya. Tetapi coba bangsa yang peradabannya tinggi, orang muda manggil bapaknya ndak berani langsung menyebut namanya, tapi dengan pengistilahan misalnya Kanjeng Romo, Bopo, Bapak, Ayah, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara orang muda dengan orang tua itu ukurannya serumit apa, itu dapat terlihat dari sana. Dapat terlihat dari sana. Nah, karena di Jawa ini begitu rumitnya ukuran-ukuran yang diletakkan pada hubungan antara orang muda dengan orang tua, sehingga sepinter apapun orang muda, dia tidak akan pernah memberitahukan kepintarannya ini pada orang tua, karena dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak sesuai standar ukuran atau norma. Keladuk wani kurang dogo istilahnya. Nah, anak-anak muda yang digolongkan sebagai orang yang keladuk wani kurang dogo berarti anak muda yang memalukan. Karenanya anak muda ini menjadi malu untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun yang akan dikatakan ini kebaikan, meskipun yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang melebihi ekspektasi orang tua, sesuatu yang lebih hebat, tapi tidak bakal kesampaian ini karena ada ajaran-ajaran tadi itu, gege mongso, mendahului kerso, kelatuk wani kurang dogo, orang duwe unggah-ungguh, tidak punya sopan santun, ngelangkai wewenang, dan seterusnya. Sehingga ukuran malu yang semacam ini mempersulit bangsa itu sendiri. Nah, pada bangsa yang agak barbarian yang saya katakan tadi, tingkat kemajuannya relatif bisa agak cepat dalam hal kreativitas, inovasi, ide-ide, gagasan-gagasan mereka mengalami akselerasi. Ya karena ukuran-ukuran yang dipancang ini tidak ketat, tidak rumit. Lah bangsa kita ini terlalu banyak ukuran, kelewat rumit, kelewat jelimet lah istilahnya. Sehingga kreativitas, inovasi, gagasan ini terhambat di tingkatan hubungan tadi itu, yang ewuh pakewuh tadi itu. Nah, maksud saya begini, adakah sebuah solusi yang bisa digunakan untuk menyembuhkan sebuah bangsa yang terlanjur peradabannya tinggi dan halus, tapi tanpa meruntuhkan konstruk yang sudah ada? Nah, barangkali Pak Lukman punya pandangan, monggo saya dibantu, silakan. Jadi disebutkan tentang apa yang menjadi ontologi dari malu itu ya. Malu ini mungkin bisa saya bidik dari volumenya, Pak. Jadi sesuatu yang dilakukan itu terlalu mengujung atau terlalu ekstrim atau kurang empan papan, maka tentunya sesuatu yang berlebihan ini pada akhirnya juga
akan meluber dan akan akan membasahi dan membanjiri apa-apa yang berada di sekitarnya. Jadi konsep malu ini seperti air, sehingga ketika seseorang melakukan kesalahan, mungkin yang menanggung malu itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi bisa keluarganya, bisa negaranya, atau bagi umat manusia itu sendiri, di peradaban umat manusia. Jadi dalam suatu konstruksi peradaban dunia pun, ini seperti sebuah siklus yang tiada habisnya. Perjalanan dari titik nol menuju titik omega dan kembali pada titik alfa lagi. Nah, ini dikonsepsikan sebagai sesuatu yang terlalu mengujung, ini akan terpantul kembali kepada atau rebound pada posisi awal kembali gitu. Sehingga pun kita temukan dalam konsep Jawa yang disebut sebagai sakmadya. Jadi lakukanlah sesuatu itu aswaja, asal wajar-wajar saja. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Nah, itu bisa jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebuah ajaran yang sakmadya, Pak. Nah, jadi tidak terlalu berlebihan, tapi tidak terlalu minder juga, tidak terlalu kurang juga dalam mengisi sebuah dinamika sosial gitu. Nah, ini yang disebut sebagai konsep sakmadya gitu. Nah, saya suka sekali dengan konsep empan papan, sakmadya, pas. Nah, terus konsep tepak, konsep cocok, itu pener. Nah, jadi antara pener dengan bener itu sebenarnya dua kata yang mungkin agak menipu ya. Jadi orang mungkin bisa melakukan sesuatu itu Benar. Pas. mungkin benar, tapi ora bener, tidak pas. Nah, sehingga sesuatu yang berlebihan ini kadang-kadang akan menjadi rebound atau kemudian menimbulkan rasa malu bagi dirinya maupun lingkungan. Ini kan sebenarnya dialektika yang sangat sangat mendalam gitu ya. Artinya ini bisa bertemu di titik tunggal maupun plural gitu. Artinya ontologi itu kan bergerak, apakah pengada itu bersifat tunggal atau pengada itu bersifat plural. Apakah malu ini sebenarnya hanya ditanggung oleh dirinya sendiri atau ditanggung oleh banyak pihak. Nah, ini sebuah perdebatan yang harus didiskusikan juga, karena ini sangat berguna bagi pemahaman atau penghayatan menghidupi kehidupan sosial itu sendiri. Nah, kacaunya kadang-kadang kita ini terjebak dalam seperti yang disebutkan oleh Pak Didin, adanya gengsi, adanya prestis ya, adanya harga diri. Inilah yang kemudian dijadikan ukuran untuk mematok rasa malu. Malu terhadap kehidupan yang sebenarnya levelnya masih pada tataran yang belum pada kebenaran yang mutlak gitu. Artinya masih ada otoritas yang seharusnya bisa menempatkan diri manusia itu sendiri ya, sebagai makhluk di mana dia mengadaptasi rasa malu gitu. Artinya manusia di sini harus lebih malu lagi mempertanggungjawabkan sesuatu terhadap Tuhannya daripada hanya dipatok pada ukuran-ukuran malu terhadap sesama makhluk gitu. Nah, ketika tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan sesuatu yang benar atau memperjuangkan kebenaran seperti yang disebutkan oleh Pak Pardi tadi, Cak Pardi. Nah, konon kan peradaban ini juga diukur dengan tingkat malu ya, tingkat malu yang kemudian disematkan mungkin dalam busana. Katanya orang manusia zaman purba itu tidak berpakaian gitu, mereka telanjang, belum mengenal pakaian gitu.
ketika mengenal pakaian yang minim mungkin pakaiannya hanya beberapa bagian tubuh saja, beberapa bagian tubuh yang private saja yang ditutupi. Lalu dengan adanya dialektika sosial, lalu muncullah hijab itu tadi, sehingga konsep aurat pun menjadi sangat begitu kompleks. Bahkan muka dan yang lain-lain pun harus dihijab untuk menandakan sebuah peradaban bahwa ini loh kita punya konsep malu. Jadi semakin banyak aurat, ya, semakin banyak ruang private di dalam diri manusia, maka harus dihijab untuk menyembunyikan rasa malu. Nah ini sebenarnya juga mungkin diusung oleh sebuah teologi gitu, agama. Kenapa harus berhijab? Kenapa harus menutup aurat? Karena dalam rangka mempertanggungjawabkan rasa malu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhannya. Gitu. Nah, jadi konsep hijab ini tidak hanya berhenti pada ruang-ruang estetika saja. Jadi berhijab karena hijab itu modis dan mempercantik fisiologis wajah atau karena tren dan mode. Tapi lebih kepada yang dihijabi adalah sebenarnya aurat atau ruang-ruang private, di mana ketika ruang private ini diumbar maka dia ingat pada sang pencipta. Nah, tapi kadang-kadang kalau di konsep-konsep yang lain ini dibenturkan dengan konsep-konsep yang lain seperti sungkan, ya, yang biasa disebutkan oleh Asep ini. Jadi saya tidak malu tapi saya sungkan, saya perkewo gitu. Ya karena dia merasa memiliki harga diri. Gitu. Harga dirinya berapa harganya? Ada stempelnya. Nah, sehingga hubungan malu dengan kerumitan-kerumitannya yang kemudian membuat konstruksi peradaban manusia ini sebuah dialektika yang entah ujungnya kemana. Kita tahu ketika satu budaya misalnya di Bali, mereka dulunya para wanitanya topless, tidak menggunakan kemben. Bahkan sebelum adanya kemben malah mereka dengan aktualisasi diri yang diakui oleh lingkungan, mereka belum mengadaptasi ukuran-ukuran yang menempatkan rasa malu itu berada di dalamnya. Jadi tidak ada, itu bukan wilayah yang harus diakui sebagai rasa malu gitu. Tapi ini adalah aktualisasi diri. Nah, ini sebenarnya mempunyai persepsi atau pengertian dan mungkin konsensus sosial tersendiri gitu. Ya, entah apa itu saya kurang tahu. Mungkin sebuah bangsa pasti memiliki keunikan dan misteri-misteri peradabannya sendiri. Nah, tentang itu semua barangkali bisa dibahas. Iya, jadi saya menambahkan saja. Ini saya punya cerita. Pernah suatu hari saya 17 Agustus itu ikut lomba, Pak, di RT gitu. Saya kan dulu kontraktor. Tiap tahun kontrak, Pak, saya pindah. Dan saya pernah ngontrak di sebuah gang sempit gitu, Pak, dingin dan 6F itu sempit banget. Terus Januari ramentolong kayak pegupen. 17 Agustus saya ikut lomba. Nah, delala kersane ngalah, peserta lomba di sebelah saya itu ada Pak Sekretaris RT. Cilaka ini. Harusnya saya menang, Pak. Tetapi karena ada ukuran di sana bahwa orang muda, pendatang, lah masa menang toh, Pak. Jadi di mungkin 4 atau 5 langkah, bukan langkah tapi jumping itu, lomba balap karung. Itu saya menahan diri itu berapa detik gitu. Saya tidak jumping supaya saya kesalip oleh sekretaris RT itu. Dan akhirnya beliau yang menang dan saya terima kalah. Tapi ada perasaan lega di saya. Artinya saya tidak akan menjadi orang yang akan malu. Sebab menang mesti saya akan malu. Dianggap orang yang keladuk wani kurang juga. Wong ada sekretaris RT kok wani-wanine menang gitu loh. Kok berani-beraninya kamu menang? Kan malu akhirnya saya.
tapi sekaligus saya juga menyelamatkan malunya Pak Sekretaris tadi. Oh, sekretaris kok kalah gitu. Ya harus menang, makanya jadi menyelamatkan semuanya saja Pak. Nah, dari percontohan semacam ini saya punya pikiran bahwa oh ternyata letaknya malu itu bisa bergeser-geser. Saya ingat di zaman dulu yang namanya kekayaan penduduk di desa saya itu dilambangkan sebagai kepemilikan lembu, sapi, Pak, kerbau, dan seterusnya. Itu berarti orang terpandang di desa. Meskipun dia bukan pangreh projo, bukan pamong maksud saya, lurah, carik, dan seterusnya. Selama dia punya sapi, kerbau, berarti dia adalah orang terpandang. Lalu kemudian ada pergeseran. Pada tahun 75 ke atas lah, itu ada pegawai negeri yang seharusnya dia tidak termasuk golongan terpandang karena dia tidak punya sapi, tidak punya kerbau. Dia beli sepeda motor. Saya ingat sepeda motor itu apa mereknya dulu? Suzuki. Nggak boleh nyebut merek ya. Pokoknya sepeda motor lah. Nah, karena ada otomotif masuk desa, lalu ada perubahan cara pandang di desa saya. Kalau dulu orang itu berlomba-lomba memiliki sapi dan kerbau supaya menjadi orang terpandang, dan kalau sudah terpandang ini malunya agak berkurang. Maka sejak ada otomotif masuk desa itu, orang dianggap terpandang itu tidak lagi diukur dari kepemilikan sapi maupun kerbau. Selama dia punya sepeda motor, dia sudah terpandang. Sehingga orang meskipun tidak punya kambing, tidak punya sapi, tidak punya kerbau, asalkan punya sepeda motor, orang sudah tidak malu lagi. Jadi ada pergeseran malu itu. Satu. Lalu yang kedua, pergeseran masalah ekonomi, Pak. Di desa saya lagi, dulu yang namanya orang memalukan itu kalau sudah usia akil balik nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, memalukan sekali pada saat saya kecil. Nah, sehingga meskipun mereka tidak sekolah SD maupun madrasah, selama dia bisa ngaji itu masih aman, belum memalukan. Yang memalukan adalah orang tidak bisa ngaji tetapi sekolah. Ini memalukan, sekolah yang raiso ngaji. Tapi kemudian ini juga bergeser. Saya amati hari ini, meskipun tidak bisa ngaji, selama dia gelarnya profesor doktor, orang malu, Pak. Orang malu. Dan saya lihat itu di masjid-masjid di kota khususnya, orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bangkotan belajar alif, ba, ta, sa. Nah, ini pergeseran. Jadi begini Pak Lukman, nampaknya malu itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya hakikat. Yang hakikat itu adalah ukuran, standar, parameter yang dipancang oleh peradaban ataupun kebudayaan. Malu itu hanya fungsi. Malu itu fungsi dari ukuran atau standar yang dipancang oleh peradaban. Saya pikir itu, Pak. Nah, karena tadi saya buka closingnya Pak Lukman. Nah, sebelum closing kan biasanya ono laru-lari sisik toh, Pak. Oh iya. Enggak Asep dulu. 34 menit Asep belajar. Iya, Asep belajar. Oke. UAS, Pak. Jadi nampaknya banyak sekali ya pergeseran nilai. Jadi kalau orang itu kaya, maka dia melakukan sesuatu itu berlebihan atau mengumbar-ngumbar mengumbar-ngumbar banyak sekali sesuatu yang kadangkala disebut diukur-ukur menjadi konsep malu.
ya, ngomong sungkan ya. Sungkan. Iya. Ya. Itu jadi orang itu bisa melakukan apa saja, bahkan yang amoral, yang immoral dan yang menerobos segala tatanan moralitas dan etos dan etika dan tatanan sosial, asalkan dia kaya gitu ya. Karena dia ukuran malunya bukan pada malu pada tatanan sosial atau moralitas masyarakat atau etika dan kebijaksanaan yang tidak bisa diperdebatkan lagi, tapi malu jika tidak punya uang atau tidak punya materi gitu. Nah, ini pergeseran yang senantiasa mungkin sebenarnya dinamis ya. Kita sudah bisa menebak, kita bisa memprognosis, meramalkan arahnya kemana. Dunia semakin material, semakin material, Pak, tak salah. semakin modern. Tak salah Dede. Berarti ada benarnya ketika di tengah jalan ada orang ngomong, Pak, di penjara itu malu. Ada kan orang di penjara karena korupsi, Pak, memalukan. Tapi katanya yang di penjara yang barusan korupsi lebih memalukan lagi, saya tidak punya uang. Jadi mereka lebih malu miskin ketimbang malu korupsi. Monggo tentang Iya, saya. apa Pak? Banyak sekali konsep yang Anda miliki. Malu, apa, Pak? Sungkan, malu, sungkan, apa? terserah. Wis ngomong apa wae rasanya? pokoknya. Loh, malu Gejolak, dah. iya, ketemu barang halus juga sungkan. Oh iya, Malu. kan mengingat kemarin kan sudah membahas spiritual ya. Ya mungkin saya juga agak menyinggung kan tentang sungkan itu tadi. Memang sungkan itu bukan sebuah penyakit ya, bukan wabah yang setidaknya tidak menular ya. Namun bisa menjaga harga diri ya. Aslinya takut tapi ngomong sungkan. Enggak dilakno wong. Enggak dilakno wong lah, itu tanda kutip loh. Iya, ben gak dilakno wong. Biasanya kalau di ejek orang kan merasa dirinya itu tidak ada harganya. Ya memang nggak ada harganya, nggak ada bandrolnya. Kalau ada bandrolnya kan tak beli untuk bantu sih. Ya masalah sungkan, memang hidup itu sungkan itu harus melihat tempatnya ya. Jangan dianggap semua tempat itu sama kondisinya, situasinya, sehingga sungkan itu diterapkan di mana-mana. Seperti kencing di SPBU. Ya. Ada penjaga SPBU duduk di depan pintu. Kita mau kencing pun harus jongkok-jongkok dan harus nutup muka. Nah, kenapa nutup muka yang jaga nggak nafsu lah, katanya sungkan. Enggak sungkan itu nggak tempatnya itu. Sungkan itu kalau kita nembak cewek tapi ceweknya bilang kamu jelek, itu sungkan. Mael banget. Yo sungguh mengharapkan iki jenenge sungkan iku. Oh gak sungkan Pak, sungguh Terus mengharapkan. kira-kira bedanya sungkan dengan malu ini apa? Bedanya sungkan dengan malu. Ini Pak. Sama apa? Menurut saya sih sungkan dengan malu ini meh podo, Pak. Mbok biyen iki ceritane kembar siam, mbok piye. Kok meh podo lah ini. Tapi ya lakunya beda, Pak. Untuk menurut saya pribadi ya jangan di lokne rek. Saya ini malu jika satu, saya ini jelek. Nggak sungkan jelek. Malu nggak bisa baca. Malu kalau Ketikung. enggak Pak, jomblo status. Malu kalau uasnya jelek. Nah, itu malu Pak, harga diri Pak. Kalau sungkan, disungkan itu kayak mau nyedeki cewek, wedi ketiku, wedi dilokne, wedi gak di belakangmu ini misalnya ini. Iya enggak Pak. Tak dulu tak. Lah tak duit tak mlebu vlog. Iki lanjut ora iki? Kayak lagi. Mau sopo Pak? Heeh. Lanjut dah. Lanjut. Nah, malu itu seperti itu. Kamu malu sama siapa? Sama ini tuh. Halo.
Dan itu contohnya itu malu. Sebut saja Ros. Malu. Sebut saja Ros. Murah senyum nan lugu. Lucu-lucu goblok. Lah biasanya dicirikan dengan menutup muka itu malu biasanya. Tapi untuk sungkan biasanya nggak sampai nutup muka. Nyedek iku wis gak berani ya kayak produk-produk Gusmuh gitu loh. Sungkan karo Bagus, iya Bagus Muhammad. malu sama Bukan malu Pak, dia sungkan. sama cewek. Iya, sungguh mengharapkan mung wedi ditolak Pak. Iku. Mung bisa? Mung bisa sabar kawatu. Wes Gusti apa mboten sari ya Pak. Wes dilanjut rencang-rencang. Kayak baca kayak. Malu kucing. Ya gimana ini? Dia baru datang ya. Ya, harusnya malu baru datang. Oh ya malu karena nggak ngerti dari awal. Malu karena nggak cari tahu apa yang dibahas. Sebenarnya kalau sungkan itu kalau zaman sekarang itu alat untuk menutupi rasa malu untuk kayak pembelaan diri sendiri gitu loh. Jadi kalau semisal kayak tadi dibahas kan antara malu sama sungkan itu memang beda. Kalau yang sekarang ya, kalau malu itu kan memang benar-benar takut diajak, takut dicemooh, takut jadi bahan pembicaraan kalau salah ngelakuin suatu hal gitu. Nah dengan alih-alih sebenarnya dia malu tapi kalau ditanya aku sungkan. Sebenarnya dia bukan malu tapi ketakutan diri sendiri akan suatu hal yang nggak diinginin. Nah, kayak gitu sih mungkin kalau untuk malu. Terus apa lagi tadi Pak? Apa aja? Ya itu dulu lah Pak, malu dan sungkan. Iya. Cara ngilanginnya. Kalau cara ngilanginnya sebenarnya kalau untuk cara penanganan malu atau sungkan tuh banyak hal. Yang pertama emang harus belajar. Terus kemudian belajar maksudnya suatu hal yang awalnya nggak bisa. Kemudian gimana caranya dengan suatu hal tersebut tuh kita merasa takut dan malu dan itu harus dipelajari agar suatu hal yang menjadi ketakutan itu tidak menjadi suatu hal yang menakutkan. Terus tetapi kalau malu atau sungkan dengan kebudayaan itu nggak lepas Pak dari kebudayaan. Mas Asep juga seperti halnya di Jawa. Memang di Jawa itu kan cenderung orang yang lemah lembut, terus ya betul, terus nggak mau menyakiti orang lain kayak gitu. Tetapi memang beberapa orang bilang itu kamu itu sosokan, masa gini aja nggak mau, masa kak contoh lah makan rame-rame. Kalau di Jawa itu kalau nggak di Sumanggake itu nggak mau ngambil, tapi sebenarnya itu pengen banget. Nah, kadang orang bilang kalau beberapa di kota yang masyarakatnya majemuk, terus pikirannya dan budayanya banyak kulturasi di dalamnya kan nggak pandang bulu ya. Aku kalau ada makanan aku pengen ya tak ambil, tapi kalau yang masih megang erat kebudayaan Jawa itu pasti nggak mau ngambil, pasti kayak nah kalau nggak disuruh ngapain kok aku ngambil ya, kayak memberi rasa hormat ya kayak gitu kalau di budayaan. Bukan lagi sungkan itu karena rasa malu, takut, tetapi suatu hal yang menjadi kebudayaan turun-temurun dari sebelum-sebelumnya. Gitu kalau untuk masalah malu dan sungkan tentang kebudayaan. Jadi kalau malu dan sungkan sih pada dasarnya tergantung dari sudut pandang. Dari kebudayaan secara modern atau secara klasik kalau dibilang dari sebenarnya dulu itu malu dan sungkan itu seperti apa gitu. Ya mungkin kalau jadi gini Pak, yang perlu saya lingkari dengan rada tebal. Solusi untuk malu itu suruh belajar katanya. Orang kalau belajarnya semakin banyak, semakin mendalam dan semakin banyak referensi sampai enggak nampung ini memori, maka dia akan tahu kapan malu dan kapan tidak malu. Itu solusi yang ditawarkan oleh siapa jenengmu? Tarjo. Si ganteng ini lupa terus saya menyebut namanya. Tarjo membuat solusi macam, dan saya setuju karena saya amati orang semakin pinter, cerdik, cendekia itu kok malunya semakin sedikit Pak.
Yo, pokok-pokok Pak. Yang jelas ini ada kaitannya dengan masalah tekanan lingkungan. Mohon maaf saya mengetengahkan persoalan satu lagi Pak, bahwa ada salah satu variabel lain yang mampu membuat seseorang itu makin lama makin malu, yakni tekanan. Jadi dipres oleh lingkungan. Lalu kemudian orang psikologi menyatakan sebagai inilah yang disebut dengan introvert gitu. Jadi orang itu menjadi rendah diri, menjadi minder, mentalnya makin lama makin drop karena lingkungan melakukan penindasan psikis atas anak tersebut. Nah, dalam persoalan semacam ini saya kurang cetok, barangkali Pak Lukman bisa menelisik detail demi detail gitu Pak. Silakan Pak. Psikologi soalnya Pak. Tadi sebenarnya hampir ketemu ya. Jadi memang ada proses di mana banyaknya memori dan wacana yang sudah diinjek dan diserap selama hidup dalam sepanjang hayatnya ya. Artinya menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya dan memiliki kriteria-kriteria tertentu, maka ukuran malu ini kadang-kadang sangat relatif dan bergantung pada pemahaman atau penghayatan milieu diri sendiri. Nah, saya dulu pernah jadi ikut konferensi. Itu ada seorang profesor dari konferensi apa Pak? Kemaluan? Kemaluan enggak pakai pakaian dong. Jadi ada seorang profesor dari Korea. Setiap dia mengawali pembicaraan dan setiap bertemu dengan orang budaya Korea tentunya, dan ini dilakukan juga oleh sang profesor ya, itu selalu menunduk, membungkukkan badan, merendahkan diri supaya yang lain bisa nampak lebih tinggi. Jadi ternyata malu ini sangat bergayut dengan konsep-konsep yang lain gitu, dengan budaya respect. Nah, apakah yang disebut sebagai proses pembelajaran yang seperti ini sudah mencapai titik jenuh? Nah, saya nggak tahu, karena kalau sepemahaman saya semakin orang itu mungkin memiliki definisi-definisi tersendiri terhadap konsep-konsep apapun itu, maka pertimbangan-pertimbangan sosial yang dilakukan pun ini juga sangat relatif gitu. Semakin kacau, semakin arbitrer gitu, semakin semau gue gitu. Nah, ini berbeda dengan konsep yang sudah dipatenkan di masa lalu gitu. Artinya yang dinamakan malu itu ya konsepsinya seperti ini gitu. Jadi tidak ada varian-varian yang lain gitu. Karena ini sudah terbukti dan teruji selama berabad-abad bahwa jika melakukan A, maka hasilnya pun akan atau konsekuensinya pun pasti akan menjadi A. Jika melakukan ini, maka yang akan dia tuai pun akan seperti ini, pun dengan rasa malu. Nah, saya pikir itu Pak, kalau menurut saya. Oke. Kalau gitu sekarang terapinya ya. Nah, terapi supaya orang yang pemalu itu menjadi tidak malu. Salah satunya tadi oleh si Tarjo sudah dikatakan ya belajar sing akeh. Nanti malu itu akan terpilah-pilah sendiri. Kapan malu, kapan tidak, ini cetol. Nah, sekarang yang treatment untuk orang yang gampang malu. Nah, masalahnya bukan masalah sebenarnya. Anehnya, saya memperoleh terapi macam ini justru saya peroleh bukan dari lembaga pendidikan yang formal macam kampus atau sekolahan, tidak. Saya memperoleh ini justru dari sebuah pesantren Thariqat, Pak. Jadi di sana saya diajari bagaimana cara mentertawakan diri sendiri. Kalau orang-orang kampus menyebutnya mentertawakan diri sendiri, tapi saya menyebutnya sebagai bunuh diri kelas. Kalau suatu kali saya masuk dalam sebuah peristiwa yang membuat saya malu,
maka sebaiknya saya harus lebih mempermalukan lagi diri saya sendiri. Jadi karakter saya, diri saya banting sedemikian rupa sekalian dah memalukan ketimbang malunya tanggung gitu. Nah, mentertawakan diri sendiri semacam ini kalau dilakukan secara ajak ketika menghadapi peristiwa yang memalukan kita, itu makin lama itu makin justru bisa mengikis rasa malu kita atas peristiwa-peristiwa yang kita hadapi yang membuat kita malu. Jadi intinya adalah tidak ada salahnya sebagai manusia kita itu membunuh diri kelas, membanting diri. Karena ngomong kelas, ngomong stratum itu kan ini tatanan kebudayaan. Makin ke atas makin elit, makin dihargai orang, sehingga ketika kita terjatuh dari stratum atas, nah itu akan malu. Nah daripada kita menjadi stratum tinggi lalu terbanting, sekalian aja kita membanting diri yang paling rendah. Jadi bagaimana cara membela diri supaya tidak malu meskipun kita sebenarnya memalukan adalah dengan cara menghina diri sendiri. Dan ini sebenarnya teman-teman saya sudah sangat terampil dalam hal ini, terutama siapa itu, Mail itu, Pointer itu. Sebelum diolok-olok orang sih dia sudah ngolok-ngolok dirinya sendiri. Wes jual-elek nih awake, sehingga akhirnya ketika ada orang mengolok-olok, dia sudah terbebas dari rasa malu. Bahkan yang mengolok-olok yang malu sendiri. Wong bicara di sini ya kalah gitu. Nah, closing statementnya Silakan, monggo. Langsung Pak Didin aja. Saya. Ya. Terima kasih, dan tentu saja kami banyak salah dan seluruh yang kita omong tadi insya Allah salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kota itu pencet. Tawan mau telepon aku ta, Pak? Pengen tak jaran nang telepon mencekelai sono. Iya. Gua ya.